Efesus. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan-Nya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan
dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, terpujilah Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kita. Hari ini kita akan masuki kitab Efesus yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, perhatikanlah ayat 1-3. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang kudus di Efesus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam Kristus Yesus. Artinya orang yang percaya itu hidup dan bertindak sesuai kehendak Tuhan Yesus di dalam segala hal. Mengapa bisa seperti itu? Karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan Yesus. Persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus adalah karunia yang diperoleh melalui iman kepada Kristus, sehingga menghasilkan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sebelumnya kehidupan lama penuh dengan dosa, ketidaktaatan, terkutuk, dan mengalami kematian rohani, akhirnya kematian kekal di neraka. Tetapi kehidupan baru di dalam Kristus memiliki ciri pengampunan dosa, keselamatan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mengalami kasih karunia lepas kasih karunia Tuhan yang melimpah, hidup dalam kebenaran, dan hidup kekal bukan sementara bersama dengan Tuhan di sorga. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat dan kelima. Di situ dicatat bahwa sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Rasul Paulus mengatakan Allah memilih kita dengan maksud menekankan bahwa keselamatan itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kemurahan hati Tuhan gratis, bukan karena kita berhak menerimanya. Jadi kita harus sungguh bersyukur, sungguh berterima kasih, karena kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita menjadi keluarga Allah, diberi berkat menjadi anak-anak Tuhan. Yesus Kristus mati di salib sebagai korban yang sempurna dan yang terakhir. Jadi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Tidak seorang pun mampu menyelamatkan dirinya dari perbudakan dosa. Semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Selanjutnya di ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara, Roh Kudus dianugerahkan kepada orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai tanda atau meterai bahwa yang bersangkutan adalah miliknya Tuhan. Yang pertama, Roh Kudus akan memimpin, mengubah, memperbaharui kehidupan kita.
Titus 3 ayat 4-5 mencatat, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus membebaskan kita dari perbudakan kuasa dosa. Saudara boleh lihat dan baca dalam Roma 8 ayat 1-17. Lalu memimpin hidup kita untuk diperbaharui, tambah hari tambah serupa dengan Kristus. Selanjutnya Roh Kudus menguasai kita dengan kuasa untuk bersaksi bagi Kristus. Tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita lihat ayat 15-17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, Rasul Paulus selalu hidup bersyukur dan selalu berdoa untuk jemaat-jemaat yang Tuhan berikan untuk dia menggembalai atau bertanggung jawab, agar seluruh jemaat hidup lebih berhikmat, mempunyai pengertian dan pengetahuan yang lebih baik lagi tentang maksud keselamatan penebusan yang diberikan oleh Kristus Yesus, mempunyai pengertian, memiliki pengetahuan yang lebih lagi tentang rencana Allah. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Khususkanlah waktu kita setiap hari. Dengarlah firman Tuhan, bacalah Alkitab tiap hari, dan mengerti, memahaminya dengan sungguh-sungguh. Gereja sudah memfasilitasi pendalaman Alkitab Clearsight setiap hari. Hargai dan gunakan itu agar kita lebih berhikmat, lebih memperoleh pengertian dan pengetahuan tentang maksud keselamatan dan penebusan yang diberikan Kristus bagi kita. Rasul Paulus juga rindu agar jemaat mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan, sehingga dapat bertumbuh dalam iman, maju dalam ketaatan pada firman Tuhan, sehingga dapat hidup bebas dari perbudakan iblis dan dosa, serta bisa jadi saksi Tuhan Yesus yang sangat efektif. Jadi saudara-saudara, mari kita berdiri teguh di dalam Tuhan. Kitab Roma 8 ayat 37-39 mencatat, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan dan kasih-Nya yang besar. Amin. Terpujilah nama Tuhan.